اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini adalah hadis yang menyebutkan tentang 4 akhlak mulia yang akan memasukkan ke dalam surga. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa an Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salama wasilul arhama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Iya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana hadis ini berasal dari jalan Zararah Ibnu Aufa dari Abdullah ibnu Salam dan sanadnya sahih. Zararah Ibnu Aufa itu telah mendapati dan mendengar hadis dari Abdullah bin Salam. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama kecuali Abu Hatim rahimahullahu taala. Akan tetapi hadis ini telah ditasrih tahdits dari Zararah Ibnu Aufa untuk sahabat Abdullah ibnu Salam, sehingga hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Baik. Hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan besar bagi orang yang mengumpulkan sifat-sifat kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia yang disebut di dalam hadis ini. Dan bahwasanya 4 akhlak mulia tersebut adalah sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka sudah selayaknya seorang muslim untuk bersemangat mengumpulkan
empat sifat yang mulia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita dan kaum muslimin semuanya untuk bisa bersifat dengan empat sifat yang mulia. Ya, empat sifat ini sudah sering kita dengarkan, bukan hal yang asing di telinga kita. Namun tidak banyak orang yang memperhatikannya dan mengusahakannya. Ya, empat akhlak mulia yang disebut di dalam hadis ini, yang pertama adalah menebarkan salam. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, qiyamul lail, salat malam atau salat tahajud. Nah, itulah empat akhlak mulia yang akan diberikan ganjaran surga bagi orang yang mengamalkannya. Bagi orang yang mengamalkannya. Nah, hadis ini diterima dari sahabat yang mulia yang dikenal dengan nama Abdullahi ibnu Salam. Ya, namanya Abdullahi ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam, beliau seorang Yahudi yang dulunya beragama Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan beliau ini termasuk dari keturunannya Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan Abdullah bin Salam dahulunya bukan hanya sekedar orang Yahudi, tapi pendetanya Yahudi, termasuk dari alim ulamanya orang-orang Yahudi, pembesar ulama Yahudi. Nah, tatkala disebutkan bahwa Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan manusia telah menanti-nanti kedatangan beliau, ketika itu banyak penduduk Madinah yang masuk Islam, kecuali orang-orang Yahudi. Tidak seorang pun dari mereka yang masuk Islam kecuali Abdullah ibnu Salam. Kecuali Abdullah ibnu Salam. Nah, disebutkan kisahnya ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian Abdullah ibnu Salam yang ketika itu masih beragama Yahudi pergi mendatangi Nabi, melihat Nabi SAW yang dinyatakan sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka manusia pun berkumpul menjumpai Nabi. Dan ketika Abdullah ibnu Salam melihat Rasulullah SAW, maka Abdullah ibnu Salam berkata, "Araftu anna wajahahu laysa biwajhi kadzdzab." Aku langsung mengenal bahwa wajahnya Rasulullah ini bukan wajah seorang pendusta. Itu pengakuan Abdullah ibnu Salam. Dan awal hadis yang beliau dengarkan dari Nabi adalah hadis ini. Perintah Nabi SAW untuk menebarkan salam, menyambung tali silaturahim, memberi makan orang yang membutuhkan, dan melakukan qiyamul lail. Itu awal hadis yang didengarkan oleh Abdullah ibnu Salam. Dan tentunya dengan Islamnya Abdullah ibnu Salam membuat heboh orang-orang Yahudi. Ya, karena Abdullah ibnu Salam adalah orang besar di kalangan Yahudi, bahkan terbilang sebagai alim ulamanya, bahkan alim ulama besarnya. Ya, makanya Abdullah ibnu Salam ketika masuk Islam, beliau tidak memberitahukan kepada orang-orang Yahudi. Beliau ingin memberitahukan nanti di hadapan mereka. Ya, disebutkan kisahnya ketika Abdullah ibnu Salam masuk Islam, kemudian beliau ingin memperlihatkannya kepada orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW berharap dengan Islamnya Abdullah ibnu Salam akan diikuti oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Ya, makanya ketika beliau bersyahadat di hadapan Nabi, dan Nabi ingin memperlihatkan keislamannya Abdullah ibnu Salam, maka Rasulullah pun mengumpulkan orang-orang Yahudi. Setelah dikumpulkan, Nabi tanya kepada mereka. Abdullah ibnu Salam ketika itu berada di belakang rumah. Ya, yakni beliau belum dilihat
oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi belum tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Iya, maka ketika Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Nah, maka mereka pun memuji, orang-orang Yahudi ketika itu memuji Abdullah bin Salam, huwa khairuna wa banu khairina wa alimuna wa banu alimina. Ya, Abdullah bin Salam itu orang baik di antara kami, anak orang baik di antara kami. Dia orang alim di antara kami, anak dari orang-orang alim di antara kami. Dipuji, diangkat-angkat Abdullah bin Salam. Dalam keadaan mereka tak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Maka ketika itu Abdullah bin Salam pun keluar. Kemudian Abdullah bin Salam menasihati orang-orang Yahudi untuk bertakwa kepada Allah dan masuk Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Anta syarruna wa bunu syarrina. Kamu, wahai Abdullah bin Salam, adalah orang jelek di antara kami, anak orang yang paling jelek di antara kami. Ya, langsung berubah. Tadinya dipuji, langsung tiba-tiba dicela. Anta jahiluna wa bunu jahilina. Kamu adalah orang jahil di antara kami, anak dari orang yang jahil di antara kami. Nah, orang-orang Yahudi memang keras kepala. Mereka tidak peduli pendetanya masuk Islam, ya. Mereka tetap akan musuhi sekalipun kebenaran telah nyata kepada mereka. Sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerima hidayah. Iya. Dan itu pelajaran. Orang terkadang kalau sudah mengenal ilmu, ya, dan ternyata setelah dikaji salah ilmunya, maka terkadang sulit bagi dia untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia terkadang merasa gengsi. Ya, dia sudah menebarkan ilmu dan disangka orang alim, tapi ternyata salah. Nah, untuk bertaubat dari kesalahan itu berat. Ya, lebih mudah orang yang asalnya tidak tahu ilmu, kemudian dia bertaubat, itu lebih mudah ketimbang orang yang tadinya tahu ilmu, bahkan mungkin ditokohkan di tengah masyarakat, dikatakan alim, tapi ternyata dia salah dan dia tahu kesalahannya. Terkadang itu sulit bagi dia untuk bertaubat. Makanya ahlul bid'ah itu sangat sulit bertaubat. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ihtajaza, itu menghalangi bagi ahlul bid'ah taubat mereka sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi maksudnya Allah menghalangi taubatnya ahli bid'ah, sulit bagi mereka untuk bertaubat. Sulit bagi mereka untuk bertaubat, apalagi ketika mereka melakukan pembenaran demi pembenaran, memberikan syubhat-syubhat untuk membenarkan apa yang mereka berada di atasnya. Ini tentu lebih menyulitkan lagi bagi mereka untuk bertaubat. Nah, orang Yahudi asalnya orang yang alim, ya, tapi ketika dia rusak, maka demikian keadaannya. Maka demikian pula orang alim di antara kita. Kalau dia rusak, maka mirip Yahudi. Makanya kata sebagian ulama, diriwayatkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari alim ulama kita, maka dia mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara. Nah, alim ulama rusak, ya, dia tahu ilmunya tapi dia rusak, mirip dengan Yahudi yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Iya, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang mulia ini dulunya beragama Yahudi. Ketika mengenal Islam, maka beliau baik keislamannya, dan meriwayatkan hadits yang mulia ini kepada kita. Iya. Jadi kata beliau bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Ya ayuhan nas," ini di hadapan manusia ketika itu. Wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak pertama, sifat pertama yang akan memasukkan ke dalam surga, yaitu apa? Menebarkan
salam. Menebarkan salam yakni kita memberi salam kepada saudara kita muslim. Jadi kalau ketemu saudara jangan dicuekin saudaranya atau diam-diam saja. Ucapkan salam. Terlebih kepada orang tua, kita lewati ada orang tua, dia muslim, ucapkan salam. Ya, walaupun dia mungkin orang awam atau orang yang tidak kenal, ya, ucapkan salam sama mereka. Jangan dicuekin, jangan diam-diam saja. Nah, itu akhlak seorang ahlus sunnah, hendaknya pandai-pandai memberi salam. Lewat apa susahnya bagi kita untuk memberi salam? Nah, ucapkan salam, berikan salam kepada dia. Walaupun mungkin dia belum memulai salam atau belum pernah memulai atau mengucapkan salam kepada kita, kita yang lebih dulu mengucapkan salam kepada dia. Karena apa? Tidak ada ruginya seorang itu mengucapkan salam, bahkan berpahala entah salamnya dijawab atau tidak dijawab. Nah, tidak ada ruginya orang yang memberi salam itu. Iya. Dan kalau ada orang yang memberi salam kepada kita, maka kita jawab salamnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan hal yang serupa. Kalau dia mengucap assalamualaikum, maka minimal kita jawab dengan yang serupa, waalaikumsalam. Jangan kalau orang mengucapkan assalamualaikum kita jawab waalaikum, itu keliru karena tidak menjawab dengan yang serupa. Atau dia ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hanya jawab waalaikumsalam, itu tidak menjawab dengan yang serupa. Harusnya kita jawab dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Kalau dia ucap assalamualaikum warahmatullah, minimal jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Yang lebih baik lagi kalau kita tambah wabarakatuh. Nah, itu adab dalam mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam dengan suara yang lantang, maka kita juga menjawabnya dengan suara yang lantang. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ucapan assalamualaikum pahalanya 10. Kalau dia ucap assalamualaikum warahmatullah, pahalanya 20. Kalau dia ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Jadi dengan salam saja kita bisa mengumpulkan 10 pahala, 20 pahala, 30 pahala. Nah, itu dengan apa? Ucapan salam. Maka tebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara, ketika berpisah dengan saudara, ucapkan apa? Ucapkan salam, tebarkan salam. Itu yang akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salam ini mewariskan rasa cinta. Cinta kepada saudara yang memulai salam dan mengucapkan salam tersebut. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inkah kutunjukkan kepada kalian akan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menyebarkan salam, mengucapkan salam, memberi salam itu akan mewariskan rasa cinta di antara kaum muslimin. Sebaliknya, tidak memberi salam ini akan apa? Menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak enak. Nah, dan itu dapat dirasakan dalam diri kita. Kalau ada seorang lewat kemudian tidak menyapa, tidak memberi salam, ya, itu akan mewariskan sesuatu yang mungkin menimbulkan keraguan atau kecurigaan atau suudzon dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memberi salam, maka itu akan
menimbulkan rasa senang, rasa cinta di dalam hati seseorang. Iya, makanya tebarkanlah salam, dan dengan memberi salam Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Dan memberi salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Ya, Rasulullah menyatakan tuqri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam baik kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal, sepanjang dia muslim maka tebarkan salam. Hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Nah, dan ingat bahwasanya memberi salam dan membalas salam ini merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Sebutkan dalam hadis, hakul muslim alal muslim sittun. Nah, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ada 6 perkara. Ya, di antaranya adalah mengucapkan salam. Nah, kemudian yang kedua, akhlak yang kedua yang akan mengantarkan ke dalam surga selain menebarkan salam, yang kedua adalah silul arham, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Ar-rahim itu jamak dari rahim. Al-arham jamak dari rahim. Maksudnya menyambung tali silaturahim, yakni menyambung hubungan kekerabatan yang masih ada hubungan darah dengan kamu. Itu namanya menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim itu asalnya kepada yang ada hubungan darah, kepada keluarga. Kalau yang bukan keluarga, bukan silaturahim namanya, tapi ukhuwah, ya, menyambung tali persaudaraan sesama muslim, sesama orang beriman. Nah, kalau menyambung silaturahim itu sama keluarga, hubungan kerabat, ada hubungan darah kita sama dia, baik dari arah ibu kita atau dari arah bapak kita. Pertanyaan, mana yang kita lebih dahulukan? Apakah kerabat dari arah ibu atau kerabat dari arah bapak? Mana yang didahulukan? Kan kita punya kerabat kan, keluarga dari ibu. Dari ibu kita punya paman, punya bibi, punya kemenakan, punya sepupu. Dari arah bapak juga ada. Mana yang lebih didahulukan? Tentunya dua-duanya kan keluarga kita kan. Dua-duanya kita sambung silaturahim. Tapi dari dua ini, kerabat dari arah ibu dengan kerabat dari arah bapak, mana yang lebih didahulukan? Bapak atau ibu? Ibu. Bapak, apa alasannya? Karena ibu lebih didahulukan dalam Islam. Ahsan, betul. Nah, jadi yang lebih didahulukan adalah kerabat ibu. Kenapa? Karena ibu, ya, kita pahami bersama bahwa ibu itu lebih mulia daripada bapak. Ibu itu haknya 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelahnya bapak. Jadi pada dasarnya kepada ibu yang lebih didahulukan. Nah, kerabat dari arah ibu. Walaupun kita juga tidak menyia-nyiakan kerabat dari arah bapak, tetapi dari sisi mana yang lebih utama itu dari arah ibu. Nah, makanya karena kedekatan kita kepada ibu terkadang bisa jadi seseorang itu lebih dekat dengan kerabat ibunya daripada dari arah ibunya daripada kerabat dari arah bapaknya. Walaupun mungkin ada juga yang sebaliknya, mungkin lebih dekat dari ke arah bapaknya, yakni kerabat bapaknya ketimbang dari arah ibunya. Walaupun kedua-duanya harus dimuliakan, tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama kerabat dari arah ibu. Kerabat dari arah ibu, sebab kemuliaan ibu sendiri. Ibu itu haknya 3. Sekalipun memang betul jalur kita, yakni kita itu nisbat kita kepada siapa? Ibu atau bapak? Kepada bapak, ya kan? Kita itu kan bin bapak kita, kemudian bin kakek kita dari bapak. Nah, kalau nasab memang dinisbatkan kepada bapak, bukan ibu. Bukan ibu. Jadi kalau kita misalnya bin bapak, bin bapaknya bapak kita, bukan ibunya bapak kita, apa bapaknya ibu kita, bukan. Kakek dari arah ibu, bukan. Bahkan kakek dari arah bapak, itu dari jalur nasab. Tapi kalau misalnya dari jalur dari sisi memuliakan, yang mana yang lebih didahulukan? Kerabat dari arah ibu. Kerabat dari arah apa? Arah ibu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kerabat dari arah ibu maupun dari arah bapak, dan hubungan terjauh
yang merupakan kerabat, sekalipun dia bukan mahram, adalah sepupu. Sepupu kerabat atau bukan? Kerabat. Kita juga harus menyambung silaturahim kepada sepupu. Sepupu satu kali. Itu yang disebut dengan apa? Sepupu. Nah, ya walaupun kan ada orang sepupu 2 kali, sepupu 3 kali sudah, ya kan? Tetapi yang lebih wajib adalah sepupu sekali. Yani siapa? Sepupu sekali itu kan anak paman kita atau anak bibi kita, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Nah, itu sepupu sekali. Anak, bukan anak paman. Oh iya ya, anak paman kan? Anak paman kita. Beda kalau anak saudara kita. Kalau anak saudara kita namanya apa? Keponakan. Nah, kalau keponakan mahram. Kalau keponakan mahram. Kalau sepupu yaitu anak paman, kita punya paman, kita punya bibi, punya anak. Nah, itu namanya sepupu. Sepupu itu bukan mahram, tapi masih ada hubungan darah. Nah, kita juga menyambung silaturahim kepada sepupu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang silaturahim. Allah berfirman dalam Quran dalam surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Peliharalah hubungan apa? Tali silaturahim. Nah, maka disuruh bertakwa kepada Allah dan bertakwa dalam menyambung tali silaturahim. Maksudnya apa? Jangan sampai kau putuskan tali silaturahim. Iya, justru harus kita muliakan orang-orang yang menjadi kerabat kita. Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah hak karib kerabat itu. Berikan hak karib kerabat, yakni dengan berbuat baik kepada kerabat, ya, menyambung silaturahim dengan memuliakan mereka, memberikan manfaat dan kebaikan untuk mereka, baik dengan harta atau pelayanan kita, bantuan kita, ziarahi mereka, ucapkan salam dan selainnya. Nah, demikian pula dengan mendoakan mereka, tersenyum kepada mereka, berwajah ceria, membantu mereka, atau menanyakan kabar mereka, ya, bagaimana kabarnya. Kalau mereka jauh, dihubungi dengan telepon, ya, tanyakan kabarnya, atau kirim WhatsApp, ya, kirim WhatsApp sama kerabat kita itu, bagaimana kabar, ya, tanyakan. Itu bentuk menyambung tali silaturahim. Nah, yang Allah perintahkan ya di dalam Al-Quran. Bahkan karib kerabat itu haknya datang setelah hak kedua orang tua. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Berbuat baik kepada karib kerabat. Nah, dan di sana ada ancaman yang keras bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah, maka apakah sekiranya kalau kalian berkuasa lalu kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim, gara-gara kekuasaan orang bisa memutuskan tali silaturahim. Makanya betapa banyak silaturahim itu putus gara-gara kekuasaan. Nah, gara-gara kekuasaan. Nah, ini dari perkara yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Apakah ketika kamu berkuasa lalu kamu seenaknya memutuskan tali silaturahimmu? Nah, ini menunjukkan bahwa di antara sebab terbesar orang itu bisa memutuskan tali silaturahim karena gila kekuasaan. Karena gila kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan dia tidak pandang kerabatnya. Dengan kekuasaan dia menjadi sombong. Dia angkuh, tidak peduli dengan kerabatnya, tidak pernah lagi mau menghubungi kecuali kalau dia yang dihubungi. Kenapa? Dia merasa derajatnya lebih tinggi. Tidak ada keperluan dengan orang yang di bawah dia walaupun masih kerabatnya. Nah, makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, apakah sekiranya kalau kamu berkuasa, kamu memutuskan silaturahim, kemudian ancamannya datang, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu orang yang dikutuk sama Allah.
Bayangkan, dosanya besar. Orang yang memutus tali silaturahim itu dosanya apa? Besar. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah tulikan mereka dan Allah buat buta mata-mata mereka. Maksudnya apa? Buta mata mereka mungkin bukan secara jasmani, matanya melihat, tapi mata batinnya sudah buta. Nah, telinganya mungkin mendengar, tapi dia tidak mau mendengarkan lagi apa nasihat-nasihat petunjuk kebaikan di dalam agama. Itu maksudnya. Nah, dan Allah berfirman, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya. Wa yusiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, mereka itu untuk mereka laknat Allah, walahum su'ud dar, dan bagi mereka apa? Tempat kediaman yang paling buruk. Nah, sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung adalah silaturahim. Ya, adalah silaturahim. Makanya silaturahim, ya, kita harus jaga hubungan kekerabatan kita. Nah, jangan sampai kita ini ya sudah sering ngaji, tetapi kita tidak peduli sama karib kerabat kita. Jangan. Orang sering ngaji itu harusnya semakin baik. Ya. Dia semakin baik sama siapa? Bukan sama orang lain. Ya, bukan hanya sama orang lain, sama teman pengajiannya saja, tapi yang lebih utama sama karib kerabatnya. Jangan sampai kau lupakan itu. Nah, itu yang harus apa? Yang harus kita lebih utamakan. Jangan sampai kita berbuat baik sama orang lain, sama teman kita, tapi sama keluarga sendiri dilupa. Nah, ini hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Allah perintahkan kita menyambung tali silaturahim dan menjaga tali silaturahim. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan menyambung silaturahim Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya, sementara memutuskan tali silaturahim sebab masuk ke dalam neraka. Ya, sebab masuk ke dalam neraka. Makanya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Iya. Menyambung tali silaturahim itu bukan maknanya membalas orang yang menyambung. Itu bukan menyambung tali silaturahim. Ini karena dia lebih dulu menyambung silaturahim, kita balas. Itu bukan menyambung silaturahim namanya. Itu balas budi. Menyambung tali silaturahim yang sebenarnya adalah kalau ada orang dari kerabatmu yang dia sengaja memutuskan, kemudian kamu sambung. Nah, itu namanya memutuskan, menyambung tali silaturahim. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idza qata'ahu wasalahu. Ya, menyambung tali silaturahim bukan sekedar balas budi. Dia lebih dulu menyambung, maka dia balas. Itu bukan menyambung silaturahim. Tetapi menyambung tali silaturahim, kalau ada yang memutuskannya, kau yang dulu menyambung. Itu namanya menyambung tali silaturahim. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, dari menyambung tali, dari akhlak mulia, sifat mulia yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am yakni beri makan kepada orang yang membutuhkan. Iya. Ini kepada orang-orang yang selayaknya untuk kita beri makan, untuk kita jamu, untuk kita layani, seperti tamu yang datang ke rumah kita, atau misalnya tetangga. Nah, karena tetangga punya hak atas kita. Iya. Kita antarkan makanan ke tetangga, itu dari akhlak mulia. Nah, demikian pula memberi makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Nah, ini memberi makan kepada manusia. Ya, memberi makan di sini ya, tidak harus kita belikan makanan, kita beri uang kepada orang-orang miskin. Nah, kepada para pengemis, itu dari bentuk at'imut ta'am, memberi makan kepada mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti
rezeki yang telah dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anfiq umfaq 'alaika." Berinfaklah kalian, niscaya kalian akan diberi infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi pernah bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, "La tu'i fayu'illahu 'alaika." La tu'i fayu'illahu 'alaiki. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Asma, kata Nabi, janganlah kamu menutup rapat tempat hartamu, maka Allah pun akan menutup rapat ya rezeki kepada dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu cara untuk menambah rezeki kita adalah dengan menginfakkan sebagian rezeki kita, mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu kata Nabi, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan Allah limpahkan harta bagi orang yang suka berinfak dan bersedekah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, maka Allah yang akan ganti, dan Dia adalah sebaik-baik yang memberi rezeki kepada kalian. Dia sebaik-baik yang memberi rezeki kepada kalian. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin, ya, kepada mereka-mereka yang mengais rezeki kadang di jalan-jalan, ya, kemudian kita berikan makan kepada mereka, kita muliakan mereka, ya, kemudian kita kenyangkan mereka. Ini dari keutamaan yang sangat besar, dari hal yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan memberi makan ini. Allah berfirman misalnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan dari apa yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Kemudian Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini adab seseorang, akhlak seseorang kalau memberi. Kalau memberi, akhlak seseorang itu jangan harapkan balasan. Jangankan balasan, kamu tidak boleh mengharapkan ucapan terima kasih. Itu tidak boleh. Kalau akhlak orang yang diberi, tentunya ucapkan terima kasih. Itu akhlak yang diberi. Tapi akhlak yang memberi, jangan mengharapkan balasan, bahkan jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Sehingga jangan tersinggung kalau ada orang misalnya kita beri, lalu dia tidak ucapkan terima kasih. Jangan kita langsung ngomel, ini orang ini tidak ucapkan terima kasih dia. Nah, jangan seperti itu, menunjukkan kamu tidak ikhlas. Karena di dalam Quran dikatakan apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Balasan itu apa? Kita beri, nanti dia balik memberi. Itu jangan diharapkan. Bahkan jangankan itu, wala syukura, jangan harapkan ucapan terima kasihnya. Ini sebagai tanda orang itu harus ikhlas dalam memberi. Nah, kalau kamu masih mengharapkan ucapan terima kasihnya, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas sebenarnya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi sekali lagi, adab dari orang yang diberi tentunya mengucap terima kasih. Bahkan dia doakan jazakallahu khairan, syukran katsira. Itu adab orang yang diberi. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ya, maka ini apa namanya balasan orang-orang yang memberi. Dan juga Allah berfirman, falaqatahamal aqabah. Ya, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dari jalan-jalan sukar yang disebut dalam Quran itu, falaqatahamal aqabah. Tidakkah dia mau mendaki jalan yang sukar itu? Jadi jalan-jalan kebaikan disebut jalan-jalan yang sukar. Nah, tahu enggak jalan yang sukar itu apa? Fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin di masghobah, atau memberi makan di hari-hari orang sedang kelaparan.
Nah, memberi makan itu lebih utama lagi di waktu-waktu orang sedang kelaparan, orang sedang kena musibah. Nah, kemudian kita beri makan sama mereka, itu lebih utama lagi. Ya, itu jauh lebih utama lagi. Yatiman damas zama qarabah. Anak yatim yang punya hubungan kekerabatan denganmu. Ya, maksudnya dia lebih utama. Anak yatim secara umum kita beri makan, tetapi lebih utama lagi anak yatim kalau ada hubungan kekerabatan denganmu, itu lebih utama lagi. Au miskinan damat robah, atau orang miskin damat robah yang tidak punya rumah, yang dia itu tidurnya itu beralaskan tanah saja. Nah, itu maksudnya sangat miskin dia. Nah, karena orang miskin itu bertingkat-tingkat. Orang miskin itu bertingkat-tingkat. Tahu enggak orang miskin itu ukurannya bagaimana? Orang miskin itu ya orang yang penghasilannya di bawah UMR. UMR itu apa artinya? Upah minimum regional. Nah, itu kan maksudnya standar jatah manusia yang berkeluarga, begitu kan? Nah, kalau gajinya di bawah itu miskin namanya. Nah, kalau fakir di bawahnya lagi, kalau dia gajinya setengahnya UMR, nah itu fakir dia. Kalau miskin dia di atas setengah tapi belum cukup, nah itu miskin namanya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari akhlak yang mulia yang ketiga, yaitu apa? Memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir dari apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Salat di malam hari maksudnya di sini apa? Kata ulama mencakup salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib yang dimaksud salat isya dan salat subuh. Nah, itu masuk dalam wasallu bil laili, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Karena di salat isya rata-rata orang banyak tidur, ya kan? Sudah mulai tidurlah di situ orang. Nah, kemudian salat subuh, apalagi salat subuh, manusia sedang tidur. Nah, kemudian untuk salat sunnahnya, itulah qiyamul lail. Nah, ini lebih parah lagi, orang lebih banyak tidur di saat qiyamul lail. Nah, tapi ketika dia lebih mendahulukan sholatnya ketimbang tidurnya, ketimbang waktu istirahatnya, ini orang yang utama. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya mereka apa? Ngapain mereka? Mereka sholat. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kebanyakan manusia sedang lalai. Nah, di saat manusia kebanyakannya sedang lalai, maka sholat di waktu itu lebih menjaga keikhlasan. Orang lebih jauh dari yang namanya riya, sum'ah. Nah, dan lebih besar mendatangkan pahala, lebih mendatangkan kekhusyuan, ya, dan lebih apa? Mencocokkan antara lisan dan hati kita. Jadi ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan itu menunjukkan kejujuran iman seseorang. Di saat manusia sedang enak-enaknya tidur, dia pun kalau mendahulukan hawa nafsu ya lebih enak tidur ketimbang beribadah di malam hari. Kalau mendahulukan hawa nafsu, apalagi di musim-musim dingin. Nah, seseorang lebih berat lagi. Nah, untuk apa namanya bangun dari tempat kasurnya yang empuk, ada lagi istrinya di sampingnya. Ya, dia lebih suka untuk memeluk istrinya ketimbang harus bangun di malam hari. Tapi bersamaan dengan itu, nah dia tinggalkan semua itu. Dia berdiri sholat, qiyamul lail, na'am, dan dia apa namanya lebih memilih hal tersebut daripada apa yang dilakukan kebanyakan manusia, ya, dari tidur atau bermalas-malasan, atau ada sebagian orang justru apa namanya bangun di malam hari bukan untuk sholat tapi nonton bola Piala Dunia. Nah, ini hal yang sangat tercela bagi seseorang. Tidak pernah dia bangun malam untuk sholat, sekalinya mau bangun malam untuk nonton bola. Nah, apa yang didapatkan dari situ? Ya, sekalinya bangun malam untuk nonton bola, itu saja yang dikerjanya. Tidak pernah dia bangun malam untuk sholat, tapi untuk nonton bola dia bela-belain untuk itu. Subhanallah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Tidak ada untungnya kita nonton bola itu. Nah,
Nggak ada untungnya kita. Tahu aja nanti, dengar aja kalau mau penasaran, dengar aja skornya berapa. Oh sudah, itu aja sudah. Nggak perlu kita sampai nonton. Tapi asik Ustaz. Nah dia apa lari-lari itu. Nggak usah, lihat aja skornya nanti berapa. Nah, nggak usah mau nonton bola. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya karena banyak melalaikan ya kan. Apalagi nonton bola itu jam berapa sekarang? Jam berapa? Nonton bola, jam berapa? Oh, jam 3. Nah, jam 3 pada waktu apa? Pada waktu Allah turun ke langit dunia, di situ orang berdoa mustajab. Jam 3 malam kan? Jam 3 subuh kan? Dini hari. Subhanallah. Pas di waktu itu mustajabnya doa itu. Kita jangan nonton bola. Nah, kurang pantas lah. Ya, tapi biasakan qiyamul lail, salat di waktu-waktu yang seperti itu. Nah, jangan malah kita melakukan hal-hal yang lalai. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Inilah 4 akhlak mulia yang sangat utama. Coba sebutkan 4 akhlak mulia itu. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, yang berurut menebarkan salam. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, ini 4 akhlak mulia. Kata Nabi SAW, kalau kau lakukan 4 ini, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, lakukan 4 ini. Tebarkan salam, sambung silaturahim, beri makan sama orang, sholat di malam hari. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.